Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu al-Maula subhanahu wa ta'ala kama sami'na fi ayatil karimah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mengekspresikan kebahagiaan kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semua yang bergembira menyambut lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa orang kafir? Ada berapa orang kafir yang diringankan api nerakanya hanya karena mereka bahagia ketika mendengar lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kafir diringankan azabnya oleh Allah hanya karena bahagia mendengar lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Soal bertanya kepada diri kita sendiri, berapa kali sudah enggak kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang bisa kita lakukan sekarang kecuali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat adalah satu-satunya amal yang tidak ada halangannya bainal abad war rabb. Gak ada halangan di antara seorang hamba dengan Tuannya. Tamam? Jadi selawat, kalau salat bisa jadi ada beberapa ibadah yang diterima, ada yang enggak diterima. Salat kalau enggak ikhlas, salat kalau enggak sesuai dengan rukunnya, kalau enggak ada dalam bersuci, salat dalam bernajis, puasa tidak berniat, itu kan semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqbal, diterima. Dalam keadaan apapun diterima. Satu-satunya ibadah yang tidak ada pertanyaan di yaumul hisab langsung diterima, pahala 100% adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, berapa kali kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan ini, bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan Rabiul Anwar. Tamam? Jadi bulan ini dimuliakan. Kenapa Allah menjadikan bulan ini Syahrul Hurum? Menjadikan bulan ini sebagai bulan yang dimuliakan oleh, kenapa? Apakah apa yang membuat bulan ini dimuliakan oleh Allah? Bulan ini dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika bulan ini tempat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih pada 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui bahwasannya malam yang paling baik adalah malam Lailatul Qadar. Itu yang kita ketahui. Tapi ada malam yang jauh lebih baik dari malam Lailatul Qadar. Ma hiya hadhil lailah? Malam apa malam ini? Lailah al-wulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam di mana dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bergembira menyambut kelahiran Rasul, dia akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membawa makanan ke masjid dengan niat ikut berpartisipasi mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dia akan mendapatkan keberkahan. Ibu-ibu yang memasak di rumah, memasak dengan senang hati, bergembira hanya untuk ikut memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW, masuk dalam berkahnya Nabi Muhammad SAW. Panitia yang mengadakan lomba, yang mengadakan acara hanya untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW, masuk dalam keberkahan Nabi Muhammad SAW. Tergantung kepada niat kita. Yaqul Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu tergantung daripada niat kita. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasul. Asyaru ila qalbih. Dia mengisyaratkan kepada hatinya. Jadi Rasulullah SAW simbol dari syariat Islam. Hubbun Nabi juz'un minad din. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setengah atau bagian dari agama. Jadi barang siapa yang mengaku beragama Islam, maka dia wajib mencintai, mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan salah seorang tauladan. Tadi kita diingatkan oleh kalam ilahi yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka sungguh ada. Tamam? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan, panutan yang paling baik
yang ada di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita mengatakan qudwatinal haqqi fid diyanah. Qudwah yang paling baik, qudwah yang paling agung, qudwah yang paling tinggi, qudwah yang paling cocok untuk dijadikan panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Seseorang yang sangat mempunyai akhlak yang mulia. Ada seseorang yang bertanya. Ada orang yang bertanya tentang keindahan dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah wafat, ada yang baru masuk Islam. Dia bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, bisakah engkau menceritakan aku bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa kata Nabi Umar? Menangis Nabi Umar. Enggak mampu. Aku enggak mampu menceritakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis. Engkau mungkin bisa pergi ke Bilal. Mungkin Bilal yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muazzinnya. Datang orang ini ke Bilal. "Ya Sayyidina Bilal, bisakah engkau menceritakan bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Bilal menangis juga, enggak mampu menceritakan apa yang ada di benak laki-laki ini. Padahal Sayyidina Umar dan Bilal adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mengapa mereka tidak mampu menceritakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau gitu datang ke Sayyidina Ali, kata Bilal. Datang ke Sayyidina Ali. Ini terakhir nih. Ya Sayyidina Ali, aku ingin engkau menceritakanku bagaimana keindahan dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menangis lagi, enggak mampu menceritakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya laki-laki itu, "Ya Sayyidina Ali, kenapa engkau menangis?" Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai pemuda, coba engkau ceritakan kepadaku bagaimana indahnya dunia ini." Laki-laki itu mengatakan, "Aku enggak bakalan bisa ceritain dunia ini." Apa kata Sayyidina Ali? Dunia yang hanya sementara, dunia yang hanya fana, itu saja tidak mampu engkau ceritakan keindahannya. Bagaimana aku mampu menceritakan keindahan dari akhlak Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi keindahan dari akhlak Nabi Muhammad nggak bisa kita ceritakan semuanya. Kita cuman mengambil hikmah, beberapa percikan dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Sabarnya tidak perlu kita pertanyakan bagaimana Rasulullah SAW bersabar. Barang siapa yang ingin melihat siapa manusia paling sabar, lihat Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin mengetahui siapa kepala rumah tangga yang paling adil, yang paling sayang kepada keluarganya, yang paling harmonis kepada istrinya, lihat Rasulullah SAW. Pada suatu hari Rasulullah SAW pulang ke rumah pagi hari, menjelang siang. Lihat ke dapur, ngangkat tempat nasi itu, nggak ada nasi, nggak ada makanan sedikit pun. Lihat ke tempat penyimpanan bara, tidak ada. Yang matang, yang nggak matang pun nggak ada, kosong. Bertanya Rasulullah SAW, "Ya Humairah," manggil istrinya. Humairah itu panggilan mesra Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. "Ya Humairah, kemana sarapan untuk pagi hari ini?" Kemudian Sayyidah Humairah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku minta maaf ya Rasulullah, sarapan untuk pagi ini tidak ada." Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah jengkel? Tidak. Apa kata Rasulullah? "Oh baiklah, kalau gitu hari ini saya berpuasa saja." Nah, sampai seperti itu. Ketika sholat berjamaah bersama Sayyidina Umar, Rasulullah SAW saking laparnya mengikat kain yang diisi dengan batu supaya perutnya gak keroncongan. Ketika sholat, truk, suara batu ketika sujud, bangun, didengar oleh Sayyidina Umar. "Kenapa engkau ya Rasulullah?" "Gak ada, aku baik-baik saja. Tadi aku mendengar ada suara." Setelah dibuka, menangis Sayyidina Umar. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Nabi mereka kelaparan? Kita alhamdulillah pada zaman ini, pada waktu ini, rumah mentereng. Ada yang kaya, subhanallah, dikasih kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita makan tiga kali dalam sehari, itu perlu kita syukuri. Lihat Rasulullah SAW, bagaimana beliau dulu 1 hari 2 hari pernah tidak makan. Apakah kita bersyukur kepada Allah? Lihat Nabi kita, orang yang paling mulia pernah kelaparan. Masa kita yang umatnya tidak mau kelaparan sedikit pun
mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah mengatakan jika kalian bersyukur, intinya seperti ini. Kita bersyukur, nikmat ditambah. Enggak bersyukur, nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidina Umar, karena disinilah kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, bukan hanya lil muslimin. Rahmatan lil muslimin lah, bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada muslimin lah, tapi rahmatan lil alamin. Semua penjuru, semua makhluk ikut senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam ketika ibunya Aminah radhiyallahu anha sedang melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istash'arat ummuha. Ibunya itu merasakan ada kelainan di janinnya. Ketika keluar, kharaja min batni ummi nur ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar berbarengan dengan jasadnya Rasulullah SAW itu ada cahaya yang keluar. Dan cahaya hadan nur adha'at ardus Syam. Cahaya ini menerangi bumi Syam pada waktu itu. Dulu Arab itu dimutlakkan satu nama, yaitu nama negeri Syam. Ya, terang seperti gerhana. Seketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, datang seorang pendeta. Kalau bahasa kita pendeta itu orang pintar dulu, dia bisa tahu, bisa mengetahui perkara yang akan terjadi. Datang dia, bertanya pendeta itu, hal wulida ghulam minkum, apakah ada yang lahir seseorang di antara kalian? Para perempuan mengatakan la, ma fi ahad, enggak ada orang. Bertanya lagi kepada warga, hal wulida ahad minkum, ada orang yang lahir di antara kalian? Na'am. Man? Aminah. Ana urid an arah, aku mau melihatnya. Falamma ra'ah, ketika pendeta itu melihat, mughma alaih, pingsan dia. Orang pintar pingsan dia melihat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma afaq, ketika perempuan itu ketika pendeta itu bangun dari tidurnya atau bangun dari pingsannya, qala, beliau mengatakan, laqad wulida minkum an-nabi alladhi yukhtamul bihil anbiya. Sungguh telah lahir di antara kalian seorang nabi yang menutup kenabian. Jadi sudah ditahu, sudah berkah kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memperbanyak selawat hubbun nabi, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat muslim sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa negara, mereka adat di negara Arab itu biasanya menembakkan pistol. Itu saking cintanya, bahagianya menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, menembak pistol ke atas. Tidak sengaja ada orang Kristen lewat di depan masjid dan peluru itu mengenai anaknya, luka. Marah perempuan itu. Ini kelakuan umat Muhammad nih. Ini gara-gara umat Muhammad. Masuk rumah sakit, berkata dokternya, anak ibu umurnya tidak lama lagi, tidak bisa ditolong. Menangis ibunya, orang kafir, ibu sama anaknya menangis. Dia keluar dari rumah sakit, ibu itu mengekspresikan kemarahannya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata, nggak ada Sayyidina Muhammad, ada orang kafir. Ya Muhammad, lihat kerjaan umatmu, lihat umatmu ini, gara-gara umatmu anakku mau meninggal, anakku mati gara-gara umatmu merayakan kelahiranmu. Lihat ini ya Muhammad. Marah dia. Mau berpisah sama anaknya, mau berpisah terakhir kali masuk ke rumah sakit. Ternyata anaknya segar, sedikit pun tidak ada luka. Dan anak itu mengatakan, jangan engkau masuk ya ibu. Kenapa aku nggak boleh masuk? Tadi ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang kepadaku, mengusap kepalaku hingga lukaku hilang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam itu ibunya, anaknya, semua staf rumah sakit masuk Islam dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk memuliakan hadzal nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memuliakan bulannya, dengan kita semangat untuk menyambut bulan kelahirannya, kita ditempatkan, dinaungkan di bawah naungan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa makanan dengan niat
untuk bahagia dengan kelahirannya Rasul, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibu-ibu yang membawa anak kecil diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panitia semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.